kita lagi ngobrol, tiba-tiba bunyi bang, gebruk gebruk gebruk. Bet, suara apaan bet di atas? Tikus atau kucing? Nggak tahu Pak Haji dari kemarin bunyi melulu. Akhirnya Pak Haji penasaran bang. Dia naik pelapon. Karena kan berisik mau tidur. Nah sadar pelapon dia teriak bang. Astagfirullahaladzim. Waktu itu kan istri saya lagi ngandung bang 7 bulan. Jadi saya tidur di bawah, istri di atas. Buat jaga-jaga kan. Nah istri saya kaget bang. Dia ngelihat wajah saya kayak pocong bang. Jadi kaku bang. Kayak gini nih. Sampai sama istri saya ditendang kaki saya bang. Pas ditendang abang nggak sadar? Gila sih, merinding banget. Iya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Kecil. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pasti bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo bang. Ya halo Pak. Siapa namanya nih bang? Namanya Trisna. Kalau panggilan sih Beta aja lah. Beta? Lebih panggil biliar. Orang timur kayaknya nih. Bukan bang, itu cuma nama panggilan bang. Oh nama panggilan. Nama panggilan Beta karena hitam kan saya bang, jadi Beta-Beta aja lah gitu. Ya. Siap. Ku panggil kau Beta gitu. Oke siap Bang Beta. Kita terima kasih Bang Beta ya nyebutin waktunya nih ya. Ini kejadian tahun berapa nih awalnya bang? Kejadian itu sekitar tahun 2019 bang. 19? Oh masih hangat berarti ya? Masih hangat. Ini kejadiannya di mana bang? Daerah Pandeglang bang. Oh daerah Banten? Baros, ya betul. Pandeglang Baros. Waktu itu abang ngapain di sana? Jadi waktu itu saya ada kerjaan bang. Oke. Jadi kerja lah di sana, tugas waktu itu ya. Iya. Dan kita terima kasih ya Bang Beta ya nyempetin waktunya ya. Baik bang. Siap, tahan dulu Bang Beta. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi debat terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Beta, kisah pengalamannya nih Bang? Jadi waktu itu kan tahun 2019 tuh, saya lagi nganggur bang ya, nggak ada kerjaan. Nah setelah nggak ada kerjaan, kebetulan saya punya teman bang, namanya Pak Haji lah, karena kita kan udah akrab ya, jadi udah panggil Haji aja. Tapi umurnya berapa waktu itu Bang, si Pak Haji itu? Pak Haji itu sekitar 53 bang, waktu dulu, ya. iya udah lama lah, udah tua gitu kan. Nah dia itu tiba-tiba nelfon saya bang, Bet, lu ada kerjaan nggak Bet? Nggak ada Pak Haji, emang kenapa? Kalau bisa lu ikut gua dah, gua mau bikin rumah nih di daerah Pandeglang. Saya gua kehabisan manor gua ada 3, cuman semua udah dipakai bang. Udah dipakai ke daerah Ciamas sama daerah Bogor. Jadi cuman saya doang yang nggak ada tuh dari freelance. Akhirnya saya disuruh sama Pak Haji gitu buat ngemandorin rumah dia buat dijual yang di Pandeglang. Oh, jadi dia ngebangun buat dijual lagi? Betul bang, dia itu bikin rumah buat dijual. Jadi beres jual gitu bang. Orang mana ya Pak Haji ini bang? Kalau Pak Haji dia orang Jakarta bang. Jakarta. Cuman dia punya tanah di daerah Pandeglang. Iya. Tuh. Nah setelah ditelepon itu saya tanya, Pak Haji ini pengerjaannya mulai kapan ya? Ya kalau bisa sih secepatnya, karena kan kita butuh cepat nih buat pengerjaannya. Cuman gini Bet, kalau misalnya lu jadi, lu mau nggak mau harus nginep di sana, karena kan kalau untuk PP nggak bisa karena barang material tuh datangnya malam. Jadi sebisa mungkin lu harus jaga tuh barang biar nggak ada yang hilang, karena kan kita namanya juga proyek ya, barang harus benar-benar full bang gitu, harus benar-benar full, jangan sampai ada kurang satu pun gitu biar lancar. Ya udah Pak Haji, nanti saya coba tanya Bini dulu ya, boleh apa enggak. Ya udah, nanti kalau misalnya Bini udah ngabarin, ya lu kabarin gua ya Pak Haji. Nah habis itu udahlah saya tutup teleponnya. Besok paginya bang, saya telepon lagi Pak Haji nih. Pak Haji, oke lah, saya ikut buat di Pandeglang, nggak apa-apa lah, nginep juga lah. Yang penting kan ada pemasukan, kebetulan gue kan lagi nganggur nih Pak Haji nih, jadi butuh pemasukan juga. Ya udah, kalau emang deal, Senin kita jalan bareng ke Pandeglang ya. Kita jalan dulu lah, survei dulu, lihat dulu kerjanya kayak gimana. Nanti kalau oke, kita balik lagi, lu bawa barang-barang kemas buat lu nginep. Ya udah, oke Pak Haji.
Pas harinya itu bang, kita berangkat tuh bareng sama Pak Haji, ada tukang, ada kenek satu sama supir, jadi 5 orang lah totalnya. Nah setelah sampai di Pandeglang, ya ternyata bener bang, emang itu bangunan belum jadi sama sekali bang. Cuman masih dipatok-patok doang, tinggal digali gitu. Jadi sama sekali belum dibangun bang. Itu rencana bangun rumah itu di perkampungan atau di perumahan bang? Itu kita bangun di pinggir jalan bang. Oh pinggir jalan. Pinggir jalan, tapi pinggir jalan, nah belakangnya perkampungan, tapi dia bikin buat pinggir jalan karena kan pinggir jalan bisa buat ruko gitu bang. Makanya dia bangun, dijual lagi nanti ke depannya. Iya, iya. Nah oke lah, setelah itu kita sampai, kita cek apa yang mau kita siapin seperti barang-barang material. Habis udah cek tempat lokasi, udah cek barang-bahan yang ada, ya kita ngobrol Pak Haji, Bet, kamu kalau mau nginep tuh di belakang ada kontrakan tuh. Di belakang ada kontrakan, lu supaya aja dulu deh. Kamu mau nggak di belakang kontraknya? Kalau emang kamu deal, ya udah nanti saya bayarin tuh masalah kontrakan, jangan takut. Nah, oke lah, karena jam 12 kan waktu istirahatnya bang ya. Akhirnya saya ke belakang dulu tuh, survei-survei di kontrakan. Survei kontrakan karena kan dekatnya di depan lah, dekat sama proyek. Setelah saya survei, kontrakannya oke bang. Karena kan udah di pinggir jalan, jangan rame, masuk gang dikit, jadi nggak terlalu sepi lah bang ya, nggak terlalu jauh ke jalan raya juga lah, bisa aman lah buat nyari makan, nyari kopi, ya udahlah. Saya ambil tuh bang kontrakan itu, ya kontrakannya ada 10 pintu, dia posisinya panjang ke samping, panjang ke depan, jadi kayak letter T bang. Oh, letter T. Iya letter T. Ya udah, habis survei kontrakan, saya tanya tuh ke orang, yang punya kontrakan ini siapa bu? Oh yang punya kontrakan ini jauh rumahnya, kalau mau ngontrak nanti ke saya aja. Ada ibu tuh yang ngurusin kontrakan, nanti saya sampaikan ke ibunya, abang transfer aja ke orangnya gitu bang. Nah setelah udah ngobrol itu oke lah deal. Kami pun akhirnya tinggal di kontrakan itu bang. Tapi nggak langsung ditempatin bang, karena kita belum bawa baju. Kita balik dulu ke Jakarta bang. Kita balik dulu ke Jakarta bareng Pak Haji. Kalau tukang amakannya kan udah pasti tinggal di bedeng. Nah esok harinya setelah kita pulang dari Jakarta, kita berangkat lagi saya sendiri bang, naik motor. Karena kan kenapa saya bawa motor, ya buat mondar-mandir bang, dari tempat kontrakan ke tempat kerjaan. Iya, iya. Oke lah setelah kita sampai lagi di Pandeglang bang ya, kan kita sendiri tuh. Karena kita kerja buat pembuatan tempat tuh. Karena itu tempat luasnya agak lumayan gede bang. Berapa meter waktu itu? Kalau untuk meter ya kurang lebih 120 meter bang. Wah lumayan gede ya. Itu buat pagar pondasi 120 meter, tapi kalau untuk bangunan sekitar 40 kali 30 bang. Iya, iya. 40 kali 30, karena kan itu bangunan buat ruko. Bangunan buat ruko 2 lantai bang. Jadi bawahnya ruko, atasnya tempat tinggal. Nah udah bang tuh, kita udah kerja ya bang, udah kerja semua. Terus jam 4 kita balik, habis beres kerja, ya udahlah kita balik. Karena kan sendirian, kalau tukang makannya kan di bedeng bang. Di bedeng. Kalau saya di kontrakan gitu. Oh, akhirnya abang ini sendirian di kontrakan tidurnya? Sendirian bang. Karena kata ada Pak, berapa tukang bang? tukang itu ada 5 bang. Ada 5. Ya tukang 1, kenek 4. Gitu. Karena kan kalau dari dasar kenek harus banyak bang. Buat gali, buat pondasi, buat apa. Jadi tukangnya cuma 1. Menurut 1 yaitu saya. Habis itu saya balik karena udah beres kerjaan. Ya biasa bang, kalau laki-laki kan kalau habis kerja sebat dulu ya. Sebat dulu sambil nyalain air tuh. Sambil nyalain air, saya tanya ke penghuni-penghuni sana. Tanya, Bu, kalau yang kontrakan samping yang nempatin siapa? Si ibu itu jawab, oh kalau yang itu kosong mas. Emang kenapa? Enggak, nanya aja Bu, soalnya takutnya teman-teman saya pada mau ngontrak. Oh, kirain mah buat apa? Nah, tentang itu ngomong kayak gitu ke saya bang. Iya. Oh ya udah. Habis sebat bang, habis ngopi, ya udahlah saya mandi bang tuh. Sebelum jam 6 saya mandi. Habis mandi biasa sholat bang. Tuh dari jam 6 ke jam 7 tuh nggak ada apa-apa bang. Awalnya aman-aman aja gitu. Iya, iya. Cuman habis sholat isya saya tiduran bang. Ya tidur seperti biasa lah kalau emang orang kuli ya. Cuman geletakan gitu di lantai bang. Tidur tiba-tiba ada bunyi. Gebrag! Gebrag! Gitu. Kalau saya sih nggak curiga bang, biasa aja karena orang yang nama juga di plafon ya, di atap genteng, ya mungkin tikus atau kucing. Iya, iya. Tuh masih di sana masih udah lah positif thinking lah dalam pikiran saya. Tuh masih bisa tidur bang, masih bisa tidur sampai jam 10. Nah jadi pas jam 11 itu biasalah kalau namanya kuliah habis capek kerja sambil rebahan bang, sambil main handphone. Nah tiba-tiba ada yang jalan tuh kayak sendal tapi sendal bocah bang, sendal bocah.
Kalau bocah kan kalau pakai sendal kayak gimana ya, kayak seruk. Nah Kecil kayak suaranya gitu, kecil ya. Pas bang, tepat samping rumah saya yang kosong itu, kontrakan yang kosong, tepat. Saya kan harus curiga bang, kirain saya kan ada yang isi yang pojokan, karena kan itu posisi 5 bang ya. 1 isi kosong, yang saya isi tengah. Yang 1 katanya ada orangnya, tapi orangnya jarang pulang. Nah yang 2 kosong. Ya saya positive thinking di situ. Positive thinking ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin ada yang ngontrak. Habis lewat jam 11, setelah suara sendal nggak ada, kedengeran lagi bang, suara orang goreng. Kalau minyak masuk ke wajan, kena api panas kayak gitu, terus kayak oseng-oseng. Oh biarin lah orang ngantuk ini, tidurlah bang saya. Nah, habis merem jam 12, itu masih gelisah aja bang, mikirin, wah gimana nih kerjaan nih, saya kan ninggalin istri gitu. Itu masih mikir ke sana saya bang. Ada bunyi lagi bang, orang sendawa. Orang sendawa. Gimana sih kalau sendawa? Gitu. Nah gitu bang, 3 kali. Nah di sana saya agak ngerasa, kok ada orang sendawa, saya bilang. Habis orang sendawa, ada lagi bang yang goreng. Ada lagi yang goreng, tapi wanginya kayak wangi jengkol digoreng bang malam-malam. Sekitar jam 1-an, orang goreng jengkol bang. Jengkol kalau digoreng kayak gimana sih bang wanginya? Ya, kayak gitu Abang mungkinnya kayak gitu ya. Agak kaget saya, masa sih ada orang malam-malam masak jengkol. Cuman di dalam pikiran saya ya udahlah biarin lah. Bodoh amat saya bilang gitu. Karena kan namanya di kampung ya bang ya, orang mungkin lapar, mungkin buat besok pagi, akhirnya dia nyiapin masakan buat malam gitu. Ya udah tuh, saya masih tidur bang, masih bisa tidur di hari pertama. Nah besoknya saya bangun, kalau saya kan bangun biasanya jam 5 bang ya, sholat subuh dulu, baru berangkat. Di tempat kerjaan biasa ngobrol biasa bang sama teman-teman ya lah, aktivitas biasa, rutinitas. Setelah rutinitas seperti biasa saya pulang bang jam 4 karena saya lebih cepat ya pulang. Nah saya coba nanya ke si ibu yang megang kunci, Bu saya mau tanya nih, kalau yang sebelah rumah saya ini orangnya ada apa enggak sih? Nah si ibu jawab, orangnya emang selalu ada mas, selalu nggak ada. Kok bisa gitu bu? Karena gini, kadang itu si ibunya lagi dalam status perceraian sama suaminya. Itu. Jadi kadang ada, kadang enggak. Emang kenapa mas? Enggak, soalnya semalam saya dengar kayak ada orang masak. Emang jam berapa? Ya sekitar jam 12-an sih bu. Oh, di mana ya? Ya di sini bu, samping rumah saya. Oh, mungkin pulang kali. Nah, si ibu kontrakan itu ngomong begitu pak. Iya. Mungkin pulang kali semalam. Tapi kok nggak kelihatan berangkatnya bu ya? Oh dia mah berangkatnya kalau ke kampungnya ya jam 3 kata dia begitu. Ya udahlah saya positive thinking mah. Oh ya udah bu nggak apa-apa cuma nanya itu doang sih saya bilang. Oh ya udah. Nah masuklah bang saya tuh masuk ke dalam rumah biasa sebat ngopi sambil nyalain air. Iya. Nah ini ada kejadian lagi bang, nyalain air kan kalau air kalau habis keluar itu kan pasti bening ya. Ini saya biarin sambil ngerokok habisin kopi udah. Tuh air warnanya hitam bang. Kayak air banjir, kayak gimana sih hitamnya gitu? Oh, kayak kali di Jakarta gitu. Nah, kayak kali Jakarta bang, hitam bang. Ya udahlah, saya nggak banyak pikir, saya kuras bang airnya. Saya kuras lagi, saya bersihin tuh. Dan itu ada lagi suara sendawa, 3 kali lagi bang. Padahal itu sebelum mau ke maghrib. Dari mana itu arah sendawanya? Itu arah sendawa kamar mandi, pas kamar mandi. Itu 3 kali sendawa. Ya udahlah. Nggak apa-apa, sambil nyuci kolam udah bersih, saya isi lagi air bang, isi air tinggal, saya cari makan ke depan, kan jam 6 lewat lah, sebelum maghrib saya cari makan dulu buat malam gitu, saya cari makan, baik lagi lah jam 6:30 bang, 6:30 balik ke kontrakan, saya sebat dulu, biasa kalau cowok kan sebat dulu, apa-apa sebat. Sebat ngopi, Betul, sebat ngopi. Kena lambung aja. Saya mau kamar mandi bang, mau mandi rencananya, air butek lagi bang. Air butek lagi, dan butek itu sama. Nah saya penasaran bang, ini kok airnya bisa butek? Saya bilang, akhirnya saya cari tuh salurannya, saya nanya ke si ibu kontrakan, Bu, ini saluran air di mana ya? Emang kenapa mas? Ini air kok kotor melulu ya? Ah masa sih kotor? Ini bu, coba lihat. Dia masuk tuh si ibunya bang, buat memastikan air butek apa enggak. Ternyata pas si ibunya masuk, ini bening mas airnya. Oh kolamnya bening. Tapi yang saya lihat butek. Yang si ibu kontrakan lihat bening. Di situ kaget bang, saya kaget. Ini butek bu, saya bilang gitu. Enggak mas, butek dari mana? Nih saya
bukain ya dari saluran kerannya, bening bang. Dari keran bening, tapi dari kolam butek yang saya lihat. Ah masa buah? Coba mas masukin ke ember. Dimasukin lah ke ember bang, bening. Dimasukin ke ember bening, tapi di kolam butek. Kolamnya itu kolam keramik. Bukan kolam yang istilahnya dari tembok, bukan dari acian ya, kolam keramik yang kayak di hotel-hotel lah bang ya gitu, bagus gitu. Oh ya udahlah, saya nggak, ya udah bu, nggak apa-apa bu, makasih ya. Mas ibu keluar tuh, saya lanjutin mandi bang. Saya lanjutin mandi, ada lagi yang sendawa. Sampai 3 kali. Dalam hati saya, ini siapa sih yang sendawa melulu? Udah habis mandi ya udahlah. Saya itu biasa bang, ambil wudhu, saya sholat. Habis sholat terus makan bang, yang tadi habis beli, habis makan. Iya. Nah lagi tiduran bang, bunyi lagi, gubrag, gubrag, gubrag. Itu di atas atap. Itu pokoknya setelah saya habis sholat isya, itu pasti ada suara itu bang. Gubrag-gubrag itu pasti ada. Di sana saya mulai berpikir, ini kucing apa tikus gitu. Kan saya penasaran bang ya. Iya. Saya penasaran, saya terus tuh pakai ujung sapu. Duk gitu biar pergilah tikusnya lah gitu. Bukannya pergi bang. Malah tambah kenceng bunyinya. Gubruk. Itu kayak ngelawan. Setelah itu ya udahlah, nggak ambil pusing. Tiduran lagi bang. Itu saya tidur agak 2 jam. Nggak sadar tuh habis sholat isya, habis gebruk-gebruk atap itu saya tidur. Pas jam 11 malam bang, saya kebangun nih. Nah kebongnya bukan apa-apa, lupa nutupin gorden. Nah saya bedah gorden tuh, sebat lagi. Biasalah kalau nama cowok kan sebat. Habis sebat, ada lagi bang, suara sendal. Seruk. Cuman agak panjang kalau ini bang, seruk sampai ke ujung pojok. Habis suara sendal, ada yang teriak. Ma, lapar. Anak kecil. Nah, setelah ada suara ma lapar, ada yang nyaut lagi bang. Iya bentar, mama masak dulu. Itu di dalam kontrakan bang. Nah, habis gitu, kedengar lagi bang, yang oseng-oseng gitu. Wanginya bukan wangi jengkol bang. Wangi apa? Ikan mujair. Anyir banget bang. Tuh anyir banget. Hanya ya udahlah, bodo amat, saya tidur lagi bang, saya main handphone, saya scroll Instagram. Kan TikTok belum ada tuh, ya udah Instagram aja scroll. Nah, ada lagi bang suara gesruk. Nah, saya penasaran ini anak siapa sih, umurnya segimana sih? Akhirnya saya buka tuh bang, pintu bang. Nah, pas buka pintu saya kaget bang. Kagetnya kenapa? Karena nggak ada siapa gitu. Nggak ada siapa-siapa? Nggak ada siapa bang. Pas saya buka pintu, nggak ada orang sama sekali. Itu suara sendal depan persis depan kontrakan bang. Itu depan kontrakan persis bang suara sendalnya. Tapi pas saya buka pintunya itu nggak ada orang. Malah jalanan sepi bang. Jangan kan suara orang, motor aja nggak ada bang. Kan itu jalan motor tuh, nggak ada sama sekali. Nah di situ saya udah mulai panik bang ya, panik campur pabaliut lah, istilahnya kaget gitu. Wah kok ada yang aneh ya nih perasaan. Nah, untuk ngilangin kepanikan ya udahlah, saya tidur aja bang. Nah setelah tidur sekitar jam 12 ke jam 1 nih bang nih. Nah itu mulai ada lagi bang yang gebruk. Ini lebih kenceng bang. Sama suara sendawa. Gitu bang. Tapi kenceng bang, nggak kayak yang awal-awal. Disitulah saya agak parno bang. Udah malam, udah mau tidur, habis tidur udah kebangun. Sendirian lagi bang, gitu. Jadi parno bang. Ya udahlah, bodo amat. Saya pakai tidurlah, bantal dikemukain bang, biar nggak ada terdengar suara apa-apa. Apesnya lagi, udah sama parno, udah malam, mules bang, perut mules gitu. Udah mah mules, aduh gimana nih ya, pasin aja lah daripada sakit perut. Hanya udahlah masuk kamar mandi bang. Masuk kamar mandi. Sendawa ada lagi bang. Itu seperti biasa, sendawa selalu ada di kamar mandi. Baru mau naik bang, naik ke kloset ya. Baru mau naik, air hitam bang. Air hitam depan mata saya sendiri. Yang di kolam atau yang di keran? Ya di kolam. Di kolam. Hitam tiba-tiba kayak kelumpuran. Di sana saya kaget bang, kaget minta ampun. Ini hitam dari mana? Kok aneh ya bisa hitam? Dan hitamnya itu kayak gimana ya? Kayak orang diaduk-aduk bang airnya. Kayak ngaduk-ngaduk kain gimana sih bang ya? Nah kayak gitulah orang ngaduk-ngaduk kain kotor jadi hitam airnya. Itu hitam bang.
karena saya nggak mau pusing, ya udahlah saya buka kerannya biar dikuras. Bukannya malah bikin bening bang, tambah hitam bang. Air itu tambah hitam. Kok air ini hitam amat ya? Karena saya penasaran bang. Akhirnya saya nyari si sumber airnya itu sendiri. Sumber airnya saya cari pelalauannya dari mana, sumber airnya dari mana. Ternyata setelah saya ke belakang bang, saya ngeberaniin diri tuh ke belakang tuh karena pengen tahu tuh air dari mana. Ternyata air dari sumur ada pelalauannya. Otomatis itu nggak bakalan kotor dong. Ya udahlah, ngambil pusing saya masuk lagi bang ke dalam. Mules mah nggak jadi, mules tidur lagi aja bang. Besoklah dalam hati saya di bedeng aja mulesnya. Berarti itu belum keluar waktu itu? Belum bang, karena udah lihat air udah hitam. Jadi mulesnya balik lagi bang, nggak jadi gitu. Iya balik lagi. Naik masuk lagi dah gitu. Iya. Ditarik gitu ya. Nah, Oke. balik lagi akhirnya udah biasa tidur tuh. Nah sekarang tumben bang, biasa saya bangun jam 5. Sekarang agak siangan bangunnya jam 6. Saya coba tuh tanya lagi ke si ibu yang suka megang kunci kontrakan. Bu, semalam tuh anak kecil berisik banget ya. Anak kecil siapa sih mas? Ya semalam. Masa sih ada anak kecil? Iya. Semalam saya lagi nongkrong nih, lagi di dalam, lagi main handphone. Tuh ada suara anak kecil bu, suara anak kecil. Biasa truk. Cuma saya lihat kagak ada. Masa sih? Coba ntar tanya dah ke si bapak tukang tali gitu kan. Ada tuh pak yang ngontrak bapak tukang tali. Nanya lah si ibunya. Pak semalam nih ya lihat si Bu Aisyah pulang nggak? Ya nggak ngelihat saya kan sih kalau malam udah tidur bu katanya. Oh itu siapa ya kata yang datang? Ya nggak tahu, mana tahu saya. Nah orang bilang gitu. Ya udah bu lah nggak apa-apa, saya mau ke tempat kerja aja. Akhirnya setelah saya ngobrol sama si ibu di hari ketiga itu saya balik lagi bang ke tempat proyek. Sampai proyek, nah ketemu lah sama Pak Haji. Nah, Pak Haji yang punya proyek tuh, hanya dia nanya ke saya, Bet gimana nih, betah nggak di kontrakan? Betah lah Pak Haji, tumben lu nggak takut apaan ya, paling setan takut sama lu ya. Itu sama Pak Haji candain bang, di sana. Ah Pak Haji bisa aja kalau ngomong, nggak tahu kalau saya semalam candain melulu sama setan, saya gitu bang, ke Pak Haji. Nah, yaudah deh, nanti gua tidur di tempat lu ya, katanya. Gua mau ini, sekali mau ngitung-ngitung buat gajian karyawan, ya udah Pak Haji nggak apa-apa. Nah, habis itu seperti biasa bang ya, saya kerja, ya habis kerja bangun lah mandor-mandor, ngitung-ngitung material, apa yang kurang, sampai jam 4. Nah setelah jam 4 saya biasalah balik ke kontrakan bang. Nah, Pak Haji kan masih di bedeng ya bang, ngobrol sama tukang, apa rencana buat besok. Nah setelah di kontrakan, nah, saya agak ini bang tiduran bentar, karena kan meriang tuh, agak tiduran. Nah setelah jam 6, seperti biasa saya nyalain air bang, nah tiba-tiba Pak Haji datang nyusul ke kontrakan, dia kan mau nginep. Nah setelah dia nginep tuh agak aman bang, yang sendawa nggak ada. Nah, biasa kan ada tuh yang sendawa, nah sekarang nggak ada bang yang sendawa. Nah yang sendawa nggak ada, terus yang gebruk-gebruk nggak ada. Nah tetapi setelah habis isya bang, kita kan lupa nggak sholat bang, karena kan Pak Haji sholat di masjid. Nah saya nggak sholat karena saya beli nasi di depan buat Pak Haji buat saya lupa nggak sholat. Habis isya menuju ke jam 10, kita lagi ngobrol, tiba-tiba bunyi bang, gebruk. Biasa 3 kali tuh lebih kenceng bang, gebruk. Nah penasaran lah si Pak Haji, Bet suara apaan Bet di atas, tikus atau kucing? Nggak tahu Pak Haji dari kemarin bunyi melulu. Akhirnya Pak Haji penasaran bang, dia naik pelapon, karena kan berisik mau tidur. Nah dari pelapon dia teriak bang, Astagfirullahaladzim. Apa yang dilihat bang? Apa? Kayak ada tikar, tapi tikar kayak buat mayat bang. Oh, yang coklat itu ya? Iya yang warna coklat. Itu ada di atas bang, percis di tempat saya tidur bang. Jadi ini saya tidur di bawah, tikarnya di atas, buat nutupin pelapon. Nah dia teriak, siapa sih yang nyimpen ginian? Nah Pak Haji bilang gitu, ya nggak tahu Pak Haji. Saya datang aja udah ngeliat ke atas. Akhirnya dia turun. Nah setelah dia turun, dia bilang ke saya, besok tikernya coba kamu singkirin. Pak Haji bilang gitu, ya udah Pak Haji. Setelah itu tidurlah kita bang, kita berdua tidur. Nah habis itu ya gangguan nggak ada bang. Istilahnya yang sendawa nggak ada, yang gebruk-gebruk nggak ada. Lewat 2:30 bang. Kalau Pak Haji kan 2:30 biasanya dia sholat tahajud bang ya. Kebiasaan itu sholat tahajud.
Nah dia bangun bang, bangun sholat tahajud, habis sholat tahajud bangunin saya bang, Bet beliin kopi ke depan. Oke lah saya ke depan pak, beli kopi. Nah di depan saya jalan, karena kalau motor kan takutnya berisik ya orang. Saya jalan, di sepanjang jalan itu kayaknya jarak kontrakan ke jalan agak jauh bang. Oke, berapa menit kira-kira kalau jalan? Kalau biasa itu cuma 5 menit bang. Oke. Tapi di malam itu pas saya disuruh Pak Haji beli kopi itu kayaknya agak jauh bang. Lebih dari 5 menit perjalanannya ke depan. Nah itu saya jalan kayak jauh, kayak melewatin kebun apa gitu. Padahal warung Madura cuma di depan doang bang. 5 menit lah kalau kita jalan. Di sana ada agak aneh juga, kok lama banget nyampe gitu. Nah oke lah, habis itu nyampe di warung Madura, saya balik lagi bang. Balik lagi ke kontrakan. Nah pas mau balik ke kontrakan, lampu kontrakan mati bang. Yang saya lihat lampu kontrakan mati. Nah, saya teriak, Pak Haji lampu mati ya? Kagak nyala. Tapi yang saya lihat mati bang, semuanya. Bukan kontrakan abang aja? Enggak, semuanya mati. Tapi saya tanya Pak Haji lampu mati ya? Enggak nyala. Debatlah saya sama Pak Haji. Debat, lu gimana sih? Orang nyala dari tadi kok padam dari mana? Mataru kali katanya kurang ini. Kurang wortel, makanya banyak minum sayuran lu, makan sayuran. Kagak Pak Haji, tadi saya dari luar, lampu mati dari depan ke belakang mati semua. Kagak, ini lampu nyala. Coba lu cuci muka dulu, mungkin bangun tidur. Ya udahlah, nggak saya bahas, saya tidur lah, udah berdebat gitu ya bang, tidur. Nah habis tidur, besoknya itu di tempat kerja, Pak Haji baru ngomong. Dia ngomong ke saya, semalam di kamar mandi, tolong bersihin. Karena saya ngelihat sesuatu di sana. Dia cuma ngomong ada sesuatu. Sesuatuan Pak Haji ya, pokoknya bersihin aja lah kamar mandi. Nah dia nggak panjang lebar bang, cuma dia ngelihat sesuatu. Nah akhirnya setelah itu Pak Haji balik ke Jakarta dan saya balik ke kontrakan bang. Habis kerjalah seperti biasa ya. Di hari keempat nih bang nih, setelah Pak Haji balik ke Jakarta dan saya pun juga balik ke kontrakan bang. Saya sendiri lagi dari kontrakan, ya udahlah nggak apa-apa. Nah, jam 5 saya biasa bang ngerokok kebiasaan laki-laki kayak gitu ya. Nah, itu tumen-tumenan bang. Dari kemarin kan malam Jumat bang, jatuhnya ya hari Kamis. Iya. Hujan. Lama bang hujannya sampai malam. Saya sampai nggak sempat beli nasi bang, karena hujan kan males ya. Ya udahlah, nggak makan tuh semalaman. Nggak makan karena hujan bang, malas gitu jatuhnya. Makan semalaman, tiduran bang saya bang. Dari jam 7 sampai jam 10. Kalau nggak salah jam 10 biasa saya tidur dulu, baru bangun lagi bang. Karena saya punya kebiasaan kayak gitu dari dulu. Tidur siang, nanti bangun lagi malam dan nggak bisa tidur sampai malam. Nah, jam 10 bangun, itu saya belum tidur, belum beneran bang. Baru melek-melek. Misalnya masih kayak melek-melek ayam, tidur ayam lah gitu ya. Itu suara sendawa ada lagi bang. Itu lebih kenceng bang. Kayak dekat gitu. Gitu di kamar mandi itu. Kayak dekat, habis itu bau anjir bang. Itu bau anjirnya itu nyekat banget kayak ikan mujair. Itu posisi saya lagi tidur bang ya. Posisi saya begini kan tidur nih. Ini arah kamar mandi. Ini kamar mandi itu saya samping kamar mandi bang tidur. Ini kamar mandi. Ini saya tidur di sini kan ada sekat ya, tembok. Kalau laki kan gitu bang, kayak ke samping kalau mau tidur. Nah saya lagi tidur bang, lagi begini, lagi tidur. Tiba-tiba saya kebangun bang. Nggak sengaja saya agak nengok bang ke depan, ke pintu kamar mandi. Di situ ada kain bang, nongol gitu bang. Tapi cuma kain doang, nongol tuh. Ya kalau dalam pikiran saya, adalah mungkin gordeng kalau diikat kan kayak gitu bang ya. Tetapi anehnya lagi bang, pas saya tidur, tambah keluar. Itu tambah keluar bang. Baunya anyirnya juga tambah kencang. Bau anyir bang, tambah kencang. Di sana, saya kebangun bang, separuh badan. Kebangun, mau berdiri, mau nengok. Nah mau belum sempat nengok, dia hilang. Nggak ada. Itu saya masih wajar bang, saya nggak kaget, nggak apa-apa, itu saya masih wajar. Biarin lah, tidur lagi. Saya tidur lagi. Habis tidur nggak bisa tidur bang. Aduh, kok nggak bisa tidur gitu dalam pikiran. Baik kan perut lapar, ya udahlah daripada begini, mendingan main handphone aja bang.
Main handphone, sinyalnya nggak ada bang. Sinyalnya nggak ada, suara karu-karuan banyak, suara jangkrik, suara apa kan, kalau di kampung kan suara apa aja, kalau hujan kan begitu bikin orang gimana ketakutan ya bang, ya parno gitu. Jangkrik, kodok atau apa Iya gitu ya. gitu, kayak suara-suara gitu. Nah akhirnya tiduran lagi bang, tiduran lagi. Nah ketika saya lagi tiduran lagi bang ya, kebangun lagi muncul lagi tuh yang tadi itu bang. Yang bahan putih itu. Yang kain putih itu muncul lagi. Cuman sekarang munculnya lebih gede bang. Separuh badan. Habis muncul begini, nengok sekaligus bang. Nengok sekaligus arah saya. Gila. Apa yang itu yang abang lihat? Nah, yang saya lihat bang, saya nyebut sampai beberapa kali. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya lari bang. Di situ saya lari keluar. Saya diem di warung Madura. Ya bang, rasa takutnya itu bang, karena saya kaget, jujur kaget. Karena saya habis bangun tidur sekaligus lihat makhluk kayak gitu, ya dia ngeliat ke saya langsung. Ya kaget, saya lari. Pas di warung Madura, si warung Maduranya tuh kaget. Kenapa mas? Ada apa? Aduh, Cak, kaget saya Cak. Kamu kaget kenapa? Lagi tidur nih, saya digangguin Cak. Gangguin sama siapa? Ya entahlah, gue cerita dulu, minta minum dulu lah sama kopi, sekalian bikinin mie. Nah, bikinin mie lah bang, bikinin mie sambil minum. Nah, habis makan mie baru udah ngomong ke orang Madura. Nih Cak, lagi tidur tadi Cak, digangguin sama siapa mas? Ya digangguin, itu kayak ada setan mas. Setan ngatain saya, wah masa zaman sekarang ada setan katanya. Ya kalau nggak percaya ayolah ikut, saya bilang gitu. Kamu itu istighfar katanya. Nah, suruh istighfar bang sama warung Madura. Ya saya baca istighfar. Setelah saya istighfar bang, baca istighfar 3 kali. Akhirnya si Cak Madura ini nanya ke saya, emang yang kamu lihat itu apa mas? Nah, kayak ini bang, kayak pakai kain, mukanya hitam ya kayak pocong lah sejenis gitu. Ah masa sih? Beneran? Emang kamu ngontrak di mana sampean? Jawablah, saya ngontraknya di depan tuh, di depan lapangan bola. Walah di sana toh ngontraknya. Iya, emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih, cuma mau tanya doang. Nah setelah itu udahlah, tenang bang tuh. Saya nggak balik dulu bang, belum berani balik ke kontrakan. Nah, sampai jam 4 saya di Madura nongkrong, begadang tuh hari itu. Nah, habis ada suara azan subuh baru berani ke kontrakan. Sebelum saya datang ke kontrakan, seperjalanan itu saya masih kebayang bang. Kebayang itu yang namanya pocong itu warnanya hitam, terus kayaknya kumel bang. Masih kebayang tuh sampai kontrakan. Malah saya niat dari itu juga nggak mau balik ke kontrakan, pengennya ya udah langsung ke tempat kerja gitu. Nah habis azan subuh, sholat lah baru bang. Saya sholat, ambil wudhu, baru sholat. Nah situ nggak tidur bang saya bang. Sampai kerja nggak tidur. Anak-anak nanya, lu nggak tidur? Emang kenapa? Kelihatan pucat. Nah iya semalam gue digangguin bang. Gangguin sama siapa? Ya sama setan. Ya ada kali setan takut sama lu. Ya lu mau bersandar melulu. Ya udah bang. Itu kan Jumat ya. Kalau Jumat kan kita nggak kerja bang. Libur. Kalau tukang makan dek. Nah, habis setelah Jumat, saya balik terus tidur di kontrakan. Saya tidur sampai jam 6 bang. Jam 6 maghrib. Karena kebablasan kan nggak tidur. Nah habis maghrib, saya sholat, wirid, sampai Isya bang. Pas azan Isya, saya lanjutin wirid bang, baca Yasin. Lagi baca Yasin bang, itu posisi masih jam 8. Belum malam-malam amat. Si pocong itu loncat lagi bang. Dari arah kamar mandi, loncat ke depan. Tapi nggak buka pintu bang, loncat doang. Puks gitu. Nah di sana, saya ngaji, saya kencengin bang. Sekenceng-kencengnya ngaji. Saya ngaji terus, baca Yasin terus, saya kenceng. Loncat lagi dia bang. Jadi harusnya kan kalau orang loncat dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, ini enggak. Dari belakang semua loncat. Dan itu 3 kali bang, kejadian kayak gitu. Nah di situ bang, saya ngaji sampai saya teriakin itu badan udah gemeteran bang. Badan udah gemeteran, udah merinding, wah segala macam lah dengan karuan itu. Karena dalam seumur hidup saya bang, baru kali itu saya dihadapin sama pocong bang. Baru kali itu saya dihadapin sama pocong. Nah, habis selesai sholat, akhirnya saya balik bang. Balik kemana? Ke bedeng.
Oh, yang anak-anak itu. Anak-anak. Nah, saya balik ke bedeng. Akhirnya saya cerita sama anak-anak bang. Cerita sama anak-anak. Gue digangguin pocong. Di mana? Di kontrakan. Serius? Serius? Masa gue bohong sih? Kalau nggak percaya, ayo lu ikut gue dah kontrakan. Ya udahlah, lu tidur sini aja lah. Daripada lu pusing kan, digodain melulu, lu tidur sini aja. Udahlah, saya mutusin bang tuh. Malam itu saya tidur di bedengan bang. Ada berapa orang di bedeng waktu itu bang? Di bedeng itu semua ada 6 orang bang. 6 orang. Yang 5 pekerja, yang 1 saya, jadi 6. Nah kita tiduran. Kalau kita kan tiduran bedeng, kaki pada di depan semua ya. Kepala ke dalam. Habis itu ada ini bang, bau anyir. Kayak orang bersihin ikan mujair. Nyengat. Si Pamin ngomong deh ke saya, ini siapa sih yang nyangin ikan malam-malam? Ya mungkin si emak masak buat besok kali, buat di warung. Iya ini gangguin orang aja. Habis itu bang, kita tidur nih bang nih. Kita tidur, cuma kan tidurnya tidur ayam ya. Karena dingin kan, akhirnya kita sarung di atas kepala bang. Jadi kita itu tidur nggak ngadep ke kiri ke kanan. Semua gini bang, telentang ke depan. Lagi enak-enaknya tidur bang. Tiba-tiba bang ya, pas saya lagi tiduran bang nih, kaki saya dingin bang. Nah, saya kaget dong, dingin amat ya. Akhirnya dilihatlah dari sarung bang. Saya agak transparan tuh. Sama-sama lihat kayak ada orang jalan bang. Orang jalan, baju putih, terus semua ngelilingin ini bang. Ngelewatin kaki yang gawe. Ngelewatin kaki yang gawe, semua ngelewatin nama dia tuh. Ini siapa yang lewat malam-malam? Dalam pikiran saya gitu kan dalam hati. Nah habis itu bang, bau anyirnya itu semakin nyengat. Amis banget bang. Ada yang ngomong, dingin amat ya katanya. Iya nih nggak tahu dingin amat kaki. Itu pegawai bang yang ngomong. Nah habis itu tidurlah kita bang. Kita tidur, tiba-tiba Pamin bangun. Pamin bangun dia kencing. Nah gue kencing dulu ya. Dia ngomong gitu ke saya. Oh ya udah Pamin, nah, dia kencing bang, kencing, udahlah kita tidur tuh bang malam itu. Besoknya Pamin baru ngomong, semalam gua kencingin siapa ya? Emang kenapa pak? Enggak, gua kan semalam kencing nih, kok yang gua kencingin kayak perempuan bang, katanya. Dia ngomong ke saya, ke anak-anak. Masa sih? Iya, semalam gue kencing perempuan, rambutnya keriting, gue kencingin tuh di pohon di pojokan. Lah itu mah yang semalam kita tidur ya bang ya depan. Iya makanya, lu ngerasain nggak semalam kayak gini? Ngerasain. Terus ngeliat nggak ada orang lewat yang ngeliat gue juga. Ternyata tuh yang kerja itu semua ngeliat bang. Oh dia jalan tuh ngeliat semua pada. Ngeliat semua. Nah tapi waktu itu anak-anak ada yang berani ngomong bang malam itu. Entah ketakutan, entah atau gimana. Cuma pada diem, tapi pas paginya baru pada ngomong. Ternyata semalam pada ngerasain kalau kaki dingin ada orang lewat. Wah gila ya, tuh. Banget ya. Nah habis itu bang, anak-anak tuh udah gak konsen bang kerja bang. Udah gak konsen kerja, saya juga kan udah gak karuan ya. Saya mutusin bang, sehari lagi dah. Kalau misalnya kejadian lagi ya udah gue balik, dalam hati saya gitu. Nah saya masih tidur bang malamnya. Tuh aman bang, gak ada gangguan apa-apa. Udahlah itu kan udah kerja, akhirnya saya telepon Pak Haji. Telepon Pak Haji buat izin pulang bang. Nah, Pak Haji, saya mau ngomong nih, ya ngomong kenapa Bet? Saya izin pulang deh, emang kenapa? Kayaknya udah gak betah deh Pak Haji di sini. Emang gak betahnya kenapa? Enggak lah, pengen pulang dulu aja lah. Badan udah gak enakan, nah, alasannya gitu bang. Oh, udah gak enakan, tapi lu baik lagi nggak? Ya lihat nanti aja lah. Baik atau enggak, yang penting malam ini baik dulu dah ke Jakarta. Ya udah, lu mau naik umum apa? Gimana kan motor ada Pak Haji, gue naik motor aja balik, ya udah nggak apa-apa. Nah setelah perjalanan bang, tuh aman bang, tuh aman walaupun naik motor ya malam-malam jam 7 lah dari Pandeglang ke Jakarta. Saya nyampe ke Jakarta jam setengah 10 bang naik motor. Habis pulang ke rumah bang, tuh ternyata saya ke kamar mandi suara sendawa masih ada. Sampai rumah ada suara sendawa? Masih ada bang. Oh, gimana tuh? Awalnya. Sama, pokoknya tiap kamar mandi pasti ada suara. Ada terus bang. Saya kaget dong. Sampai saya teriak, ini yang sisi duen siapa sih? Kalau sendawa kan bahasa Sunda sisi duen bang ya. Ini sisi duen siapa sih? Apaan nggak ada yang sisi duen, nggak ada yang sendawa? Lah itu tadi siapa? Ya nggak tahu. Nah, saya bilang begitu.
Ya udahlah, saya nggak pengen lebar bang. Saya tidur tuh. Tidur habis mandi saya tidur. Jam 1 suara gebruk-gebruk ada lagi bang di atas. Sedangkan posisi kontrakan saya itu plafonnya pendek. Jadi dia nggak luas plafonnya, dia pendek bang segini. Ya sejengkal lah. Tapi dia gebruk-gebruknya lebih kencang. Nah kalau itu saya percaya itu kucing bang. Ternyata pas saya tanya, emang sama ada gebruk-gebruk nggak? Tanya ke saya, kagak denger. Oh, istri nggak dengar? Nggak ada yang denger bang. Jadi yang ngerasain sendawa, gebruk-gebruk itu cuma saya doang. Yang lain nggak ada. Itu kejadian kayak gitu itu nggak sehari 2 hari bang. Hari-hari selanjutnya. Sampai ke hari ketiga setelah saya pulang dari Pandeglang, itu saya jalan bang. Saya jalan naik motor dari rumah saya ke daerah Karangtengah kalau nggak salah waktu itu. Oke. Buat ketemu temen. Tuh badan saya kayak berat bang. Badan saya merasa berat. Nah temen nyium saya itu kayak bau amis. Dia nanya ke saya, Bet lu nggak mandi? Oh, gua baru mandi, emang kenapa? Bau amis lu katanya, kayak orang nggak mandi berbulan-bulan. Ah masa gua baru mandi? Itu bang. Jadi yang dekat sama saya itu berasanya bau amis bang, termasuk teman saya gitu. Nah saya di situ nggak menaruh curiga bang, nggak mau curiga apa-apa karena dalam pikiran saya udah lepas dari Pandeglang, berarti dia ngikutin bang ya, gitu pikiran saya. Ternyata ceritanya lain bang. Setelah teman saya bilang saya bau amis, baliklah saya mandi lagi bang. Anehnya tuh air keruh, air yang di rumah, keruhnya sama kayak waktu di Pandeglang. Kalau ini dia dari kocorannya bang keruhnya, bukan dari bawah. Nah di situ saya mulai, wah ini nggak beres. Nah saya ngomong lah ke istri saya, ini kenapa ya waktu di Pandeglang dikerjain sama pocong, tapi setelah balik masih kerjain aja. Yeah. Istri bilang coba sholat. Saya sholat bang tuh. Saya sholat, habis sholat saya wirid, saya tawasul biasa. Ini lebih kaget bang. Sekali dalam seumur hidup saya ini paling kaget. Setelah saya ketempelan gitu ya, setelah saya bau amis, istri saya ngeliat saya pocong bang. Waktu itu saya lagi tidur bang. Waktu itu kan istri saya lagi ngandung bang, 7 bulan. Terus saya tidur di bawah, istri di atas. Kan buat jaga-jaga kan. Nah istri saya kaget bang. Dia ngelihat wajah saya kayak pocong bang. Jadi kaku bang. Kayak gini nih. Tapi wajahnya hitam. Sampai sama istri saya ditendang kaki saya bang. Tenang-tenang. Tapi kaku. Pas ditendang abang nggak sadar? Gila sih, merinding banget bang. Iya bang. Dan itu sampai subuh bang. Sampai subuh kejadiannya ya saya kayak gini bang. Ngerasain bang. Saya ngerasain. Istri saya teriak ngerasain. Cuman ya kaku. Kayak pocong. Gimana sih pocong? Nah, akhirnya di sana lah saya baru cerita. Baru cerita ke istri kalau waktu kerja saya digodain sama pocong gitu. Akhirnya istri nyaranin ya udah lebih baik kamu berobat aja ke ustadz atau yang pinter. Kenapa bisa begitu? Nah akhirnya saya mutusin deh bang, pergi ke Bogor daerah Rumpin. Nah, pergi ke Bogor daerah Rumpin. Nah itu sepanjang jalan bang, saya naik motor kan sendiri tuh. Udah saya jalan kan istri lagi 7 bulan kan, lagi hamil gede. Saya pergi tuh bang ke Rumpin sendiri. Itu bang, sepanjang perjalanan, badan saya terasa berat bang. Kaki saya kaku, tangan saya kaku. Nengok aja nggak bisa bang. Jadi bau tuh kayak gini bang. Kayak gini bau motor tuh. Nah, nyampe lah saya di Rumpin bang. Nyampe Rumpin, saya ketemu sama Ustadz. Dia bilang, permasalahannya kenapa? Akhirnya saya cerita, gini Pak Ustadz, waktu itu kan saya kerja Pak. Kerja saya ada kontrakan. Nah, tapi kenapa di kontrakan itu saya selalu dapat hal-hal aneh. Hal-hal aneh kayak gimana? Yang pertama, hal anehnya itu kayak gini. Kayak orang sendawa. Sendawa gimana? Gitu. Terus apalagi keanehannya? Terus kalau lihat air Pak Ustadz, kalau saya lihat air itu hitam warnanya. Tapi orang lain lihat bening. Nah, terus apalagi?
Nah yang terakhir, kenapa kalau setiap saya nggak sholat, itu selalu ada suara sendawa. Tuh, oh, coba kamu telungkup. Saya suruh telungkup Pak. Terus sama dia nggak tahu dibacain apa ya. Saya telungkup, habis itu suruh terbaring. Nah di saat terbaring Bang, kepala saya kayak gini-gini. Angguk-angguk gitu. Itu saya ngerasain. Gila ya. Pas saya kayak gini-gini, angguk-angguk. Dan ternyata setelah dijelasin sama Pak Ustadz, ternyata saya ketempelan Bang. Ketempelan karena ulah saya sendiri. Jadi gini Bang, kan anak-anak pada bercanda nih. Karena bercanda, waktu saya sebelum berangkat, di mobil itu bercanda. Jadi, emang lu gak takut setan, Bet? Mana ada gua takut sama setan, paling setan takut sama gua, kan mukanya sereman gua. Itulah candaan Bang. Iya. Jadi candaan itulah yang membawa saya jadi begini. Akhirnya setelah saya diobatin sama Ustadz, alhamdulillah Bang. Itu yang sendawa, yang geblok-geblok gak ada. Itu kata Pak Ustadz ketempelan apa waktu itu? Pocong Bang. Pocong. Jadi pocong ini emang pocong penunggu daerah itu Bang. Tuh, jadi dia itu nggak mau kalau ada orang sholat. Karena jatuhnya jin kafir. Tuh pocongnya. Gila sih. Tuh. Dan sekarang juga saya kalau misalnya ke sono pengen Bang. Ke tempat kontrakan lama itu pengen mengenang lagi gitu. Apa masih ada apa enggak kontrakannya. Wow, ekstrim. Gila. Itu bapak saya merinding Bang. Kencang banget nih. Setelah itu saya tanyalah Bapak Ustadz, suruh baca wiridan, amalan itu biar istilahnya kita nggak terlalu berpikiran negatif lah. Iya. Habis itu ya udahlah saya balik Bang dari Rumpin ke Jakarta ya adem, badan enteng, apa enteng. Dan alhamdulillah Bang setelah saya balik ya ke rumah yang sendawa, yang keburuk nggak ada. Tuh. Malam saya ketemu Pak Haji juga. Pak Haji nanya, emang lu mau berangkat lagi nggak ke sana? Nah saya jawab, enggak lah Pak Haji, mau istirahat aja dulu. Karena ya trauma juga sih Bang. Traumanya kenapa? Tiap malam ya teror terus gitu istilahnya. Iya. Cuma kan terornya karena bukan teror ini karena candaan gitu. Candaan dari mobil kita berangkat, ya jadi kenyataan gitu, digodain. Iya. Malah bukannya setan yang takut, jadi setan takut gitu. Iya. Berarti 7 hari di sana Bang ya? 7 hari. Saya cuma 7 hari. Seminggu doang ya? Seminggu doang. Tapi ya nggak kuatnya itu karena lihat yang loncat Bang. Iya. Yang loncat tuh saya nggak kuat. Nah nih Bang Beta, ini kan Abang 7 hari ya? Iya. Oke. Dan itu kontrakan tadi ada 5 pintu, terus 5 pintu letter T kan katanya ya? Itu kan Abang gangguan. Abang sempat nanya, mungkin pada waktu itu sempat ngobrol sama tetangga sebelah atau sama siapalah yang ada di situ. Mereka sempat dapat gangguan juga gak? Kan tetangga cuma 3 Bang. Tetangga yang di depan Bang, yang ini letter T nih Bang ya. Jadi yang depannya itu tetangga saya. Oke. Itu keseharian tuh dia nggak ada di rumah Bang. Jadi jam 6 udah balik, jam 6 udah berangkat itu. Waktu itu dia di depan saya tanya, Bang, emang ini pada kemana sih? Pada sepi? Ya emang kayak gini di sini mah sepi. Gitu doang Bang. Nggak ada cerita apa-apa, nggak ada horor gitu. Cuman kalau yang rumah jajaran saya emang pada lama Bang keisinya. Jadi nggak istilahnya ada yang lama nginep, nggak lama ngontrak, enggak. Paling lama paling sebulan. Pindah? Pindah. Iya. Itu kan Pak Haji sempat nemuin tiker yang kayak mayat itu ya, yang coklat itu ya. Pak Haji cerita ke Abang, ini tiker apa itu? Enggak. Terus dikemanain tuh tikernya? Masih di sana Bang. Oh, nggak diambil? Enggak. Karena kan itu tiker tempat kan bukan yang kita ngontrak tuh. Jadi ya udahlah biarin aja gitu. Karena buat apa dibawa kan? Posisinya tergelar atau masih Tergelar. Jadi nutupin plafon Bang. Ini plafon nih. Nah stiker itu ke plafon, nutupnya gini. Oh, mungkin buat hawa panas kali. Mungkin. Tapi ngeri juga kalau emang kayak gituan ya. Nggak tahu disengaja, nggak tahu gimana dah. Karena itu tiker pas di tempat plafon tempat saya tidur Bang. Ini plafon nih, saya tidur di sini. Jadi kalau gebruk-gebruk itu ya dari tiker itu Bang, kebruk. Iya. Itu pas Abang dapat gangguan ya, ekstrim banget ya setiap malam ya. Udah kegambar sih Bang tempatnya kayak gimana. Abang waktu itu nggak coba mutusin atau sesekali nginep lah di bedeng sama anak-anak? Ya karena kan apa aja nggak boleh Bang. Kenapa?
Jadi gini, kalau kita nginep di bedeng, takutnya kan ada kong-kali-kong bang, masalah bahan material. Gitu. Jadi kita terpisah bang. Oh gitu. Jadi kita nggak boleh tidur di bedeng sama anak-anak. Jadi kita mandor sama anak-anak terpisah. Oh, baru tahu saya ya. Iya. Takut ada kong-kali barang datang, bilangnya 5 jadi 2 gitu bang. Akhirnya ya diputusin buat terpisah. Gitu ya. Tidurnya. Terus kan abang sempat nginep tuh, ya karena terpaksa waktu itu mungkin ya. Dan pas nginep itu sempat dapat gangguan kalau kaki dingin ada yang lewat gitu kan. Dan mereka ternyata ngeliat semua nih sosok cewek gitu kan. Sampai ada siapa tadi tuh Pak siapa ya? Pak Min. Ya pipis sembarangan gitu kan. Mereka sempat cerita bang sebelumnya dapat gangguan juga gak di tempat itu? Enggak bang. Di bedeng. Enggak. Berarti baru itu aja. Baru pas saya datang. Oh iya. Pas saya datang mereka gak ganggu juga. Terus kalau untuk Pak Haji tahu bang alasan kenapa Bang Beta cabut dari tempat itu? Saya rasa dia tahu bang. Cuma kan dia orangnya tertutup. Dia cukup tahu aja lah. Abang Dia- nggak cerita? Enggak. Dan Pak Haji juga nggak ngomong, ya udahlah kata dia. Dia udah tahu sih sebetulnya mah. Oh, tahu ya. Kenapa saya bisa nggak betah karena tahu. Kan dia lama bang ya tinggal di sana ya, mungkin tahulah lingkungan sana kayak gimana gitu. Kan dia tiap hari di Pandeglang, walaupun rumahnya kan di sini, dia kan tiap hari ke Pandeglang pasti dia tahu. Oh dia asli Pandeglang. Asli sini bang, asli Jakarta. Jakarta. Terus? Nah, cuman dia punya usaha di Pandeglang, material apa gitu kan di Pandeglang dia Oke. buka usahanya gitu. Gokil sih, serem banget ya. Nah terus lagi nih bang, kan waktu itu abang 7 hari ya tinggal di sana ya. Bisa bilang ngerantau kali ya. Ngerantau lah ya. Ngerantau ke Pandeglang dari Jakarta. Nah terus kan istri dalam kondisi hamil nih 7 bulan ya waktu itu ya. Kan abang dapat gangguan lumayan ekstrim lah. Saya bilang ekstrim itu. Ada dampak ke istri bang? Nggak ada. Nggak ada. Cuman ya itu doang bang, pas saya tidur doang. Ngeliat saya kayak pocong. Istri nggak jerit itu bang? Nggak teriak? Enggak. Cuman dia sama kaki ke badan digitu-gitu bang. Kayak digitu-gitu tapi ya nggak gerak kayak gini. Dan sampai sekarang juga ya anak-anak saya bilangnya ke saya pocong gitu. Maksudnya? Ya kayak bersanda pocong. Anak saya juga. Anak abang? Nah, ini ada teman ayah tuh pocong gitu. Wow. Masih ngikutin sampai sekarang? Iya, yang kecil tuh yang 2 kembar kan 2 kembar. Masih gitu bang. Oh. Tuh teman ayah pocongan. Temen ayah pocong? Iya. Mungkin dia ngeliat ada pocong samping abang kali? Enggak? Nggak tahu bang. Walau alam kalau itu. Allah alamnya. Tapi kayak gitu kalau dia lihat di YouTube kan kadang ada gambar pocong ya bang ya. Nah, dia bilang nih teman ayah nih pocong. Gila, merinding gua. Iya. Mungkin dia waktu dalam kandungan udah ngeliat bang. Iya. Karena kan istri ngeliat tuh. Ya. Mungkin ya. Dan terus kan abang sempet nih yang ke Ustadz itu ya buat menetralisir lah kayak gitu. Pak Ustadz ngomong ini pocong bahaya atau emang lagi ganggu aja? Enggak, emang dia nggak mau kalau tempatnya disolatin bang. Oh itu aja Ya alasannya. tapi kalau untuk bahaya dia nggak nyebutin. Cuman dia nggak mau kalau tempat itu disolatin bang. Itu Ini terganggu mungkin. terganggu. Iya. Padahal dia itu kan nggak sewa kontrakan bang. Iya. Kita yang sewa. Bener. Kita yang bayar listrik, bayar air ya. Kenapa dia yang terganggu bang? Gue nggak tahu juga bang kalau itu. Terus juga ya. Udah gratisan. Kok ini lagi? Bercanda. Gila, sumpah malam ini. Ini posisi jam berapa sob? 11:30 malam. Berasa banget sini suasana. Nah terus terakhir nih bang Beta, kabar Pak Haji gimana bang? Masih sering ketemu? Masih ada. Masih Orang kan, main gitu iya di dia kan kontrakan. yang punya kontrakan saya bang. Jadi saya ngontrak di rumah Pak Haji. Sekarang ini? Sekarang ini. Oh iya. gitu. Dia masih Alhamdulillah ada. sehat ya bang? Sehat Tapi alhamdulillah. kalau Pak Haji nonton gimana nih? Ya, Oh ternyata si mungkin Beta begini kejadiannya. Nah, mungkin dia ketawa-tawa bang, rasain paling gitu. Nah, nikmatin syukurin aja. lo Iya, gitu. syukurin itu loh. Pokoknya gitulah sekarang. Iya, gokil sih. Sehat satu Pak Haji ya, Insya Allah. Berarti dia bisnisnya gitu ya, bangun rumah terjual. Iya. Dia sih dominan ke material bang, Material. bahan bangunan gitu. Iya, lancar terus Pak Haji ya. Dan terima kasih ya Bang Beta ya, sukses terus lancar terus Bang ya. Bisnis dan kerja dan usahanya, Bang. Amin, ya rabbal alamin. Oke, mungkin cukup sekian nih sob, kisah pengalaman yang dialami sama Bang Beta ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ini pengalaman ngeri banget nih sob. Wah, pokoknya ngeri dah. Sampai diikutin sosok poci ya, pocong ya. Wah, gokil. Udah gak bisa ngomong apa lagi. Udah malam juga, udah suasana makin syahdu lah intinya.
syahdu horor pastinya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pita, makasih banyak Bang Pita ya. Ya, masih banyak Bang. Mau nanya nih Bang, kalau dunia ini isinya pocong semua, apa yang Bang lakukan? Siapa bakal menjadi pocong Bang? Dadah. Iya bener. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.